Halo semuanya, wah kalau kalian nonton panduan kita kali ini berarti kalian udah berhasil ngelewatin saringan ketat dan tinggal selangkah lagi menuju impian beasiswa LPDP 2026. Selamat ya! Tapi ada satu hal yang kadang bikin kandidat hebat malah gagal, detail teknis. Nah hari ini kita bakal bongkar tuntas aturan resmi wawancara substansi LPDP. Kita pastikan persiapan teknis kalian udah 100% aman, jadi kalian gak akan pernah didiskualifikasi cuma gara-gara masalah sepele. Waktu wawancara nanti, pikiran kalian cuma perlu fokus ke ide dan argumen, bukan lagi pusing mikirin settingan Zoom, oke? Yuk, langsung aja kita bedah daftar periksa atau checklist pra-penerbangan kita hari ini. Kita bakal bahas soal persiapan perangkat dan pakaian, protokol koneksi, aturan ruangan, larangan ketat, dan terakhir, pendaratan serta layanan bantuan. Masuk ke bagian pertama nih, persiapan, perangkat, dan pakaian. Ini fondasi mutlaknya. Persiapan perangkat yang tepat tuh krusial banget. LPDP punya standar wajib nih. Kalian harus wajib pakai laptop atau PC. Kenapa sih? Ya karena antar muka dari PC atau laptop itu ngejamin koneksi yang jauh lebih stabil, sudut kameranya juga kelihatan lebih profesional, plus bisa meminimalisir resiko tiba-tiba ada telepon masuk yang ganggu. Pastiin juga webcam kalian jernih, internet udah dites bener-bener stabil, dan yang paling penting, update aplikasi Zoom kalian ke versi paling baru hari ini juga. Percaya deh, kalian nggak mau ada masalah error gara-gara sistem nggak cocok di menit-menit terakhir. Nah, soal pemilihan perangkat ini aturannya lumayan ketat ya. Ponsel pintar atau smartphone kalian itu bukan perangkat utama. LPDP nekenin banget kalau handphone itu cuma boleh dipakai dalam kondisi darurat aja. Dan itu pun harus dapat persetujuan dulu dari pihak LPDP sebelumnya. Jadi, siapin laptop atau PC kalian sebagai senjata utama. Oh ya, ada satu kebiasaan yang mungkin harus kalian tahan dulu nih. Biasanya kan kita secara refleks langsung pasang headset atau earphone pas mau nge-zoom kan? Nah, khusus buat wawancara ini jangan dilakuin. Penggunaan earphone atau headset itu dilarang. Kecuali kalau emang benar-benar mendesak dan, sekali lagi, udah ngantongin izin dari LPDP sebelumnya. Jadi, pastiin speaker dan mikrofon bawaan laptop kalian berfungsi dengan sangat jernih. Beralih ke urusan pakaian. Panduan resminya nulis aturan yang sangat spesifik dan jelas nih. Peserta memakai kemeja atau batik yang sopan dan rapi. Ingat ya, ini bukan waktunya buat tampil kasual pakai kaos oblong, walaupun kalian lagi duduk di kamar sendiri. Pakaian yang rapi itu nunjukin rasa hormat kalian ke para pewawancara, sekaligus bukti seberapa serius kalian buat dapetin beasiswa nasional ini. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Protokol koneksi, garis waktu, menuju Zoom. Ini urutan waktu yang benar-benar kritis. Manajemen waktu kalian diuji di sini. 2 jam sebelum jadwal wawancara, tautan atau link Zoom Taru bakal muncul di aplikasi pendaftaran kalian. Jadi nggak usah panik kalau H-1 linknya belum ada. Terus 1 jam sebelum jadwal, kalian udah diwajibkan buat masuk atau join ke Zoom meeting. Kenapa harus 1 jam lebih awal? Karena di dokumen resmi disebutin kalau wawancara itu sangat mungkin dimulai lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Oh, dan satu lagi, begitu masuk ke room, kalian bakal lihat notifikasi pop-up. Pastiin klik tombol setuju ya buat menyetujui proses perekaman wawancara. Tanpa klik ini, kalian gak bisa diproses. Terus terang, ada satu angka yang lumayan bikin deg-degan kalau kalian sampai ngabaikan ini. 10. Ya, kalau kalian telat masuk Zoom, lebih dari 10 menit dari jadwal yang udah ditentukan, kalian bakal langsung dianggap nggak hadir. Konsekuensinya apa? Kalian didiskualifikasi seketika dan nggak bisa ngelanjutin proses wawancara. Nggak ada toleransi sama sekali buat keterlambatan. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu aturan ruangan, fisik, dan perilaku. Anggap aja kalian udah berhasil masuk tepat waktu nih. Sekarang perhatiin baik-baik aturan soal kondisi ruangan yang ternyata lumayan ketat demi jaga integritas wawancara. Langkah pertama, pastiin ruangan kalian benar-benar tenang. Gak ada suara TV yang nyala, orang lalu lalang, atau suara hewan peliharaan. Langkah kedua, kalian harus sendirian. Gak boleh ada orang lain sama sekali di ruangan itu, mau kelihatan di kamera ataupun enggak. Tim LPDP cuma pengen mastiin kalau semua jawaban yang keluar itu murni dari pemikiran kalian sendiri, tanpa ada bisikan dari siapapun di luar layar. Tapi tenang, keadilan dan aksesibilitas tentu aja tetap jadi prioritas LPDP. Ada pengecualian buat aturan isolasi barusan, khusus buat teman-teman dari program beasiswa penyandang disabilitas, kayak tunanetra, low vision, atau tunarungu wicara, kalian diizinkan buat dibantu sama satu orang anggota keluarga di dalam ruangan kalau emang dibutuhin. Selain itu, buat teman-teman program afirmasi atau putra-putri Papua yang terkendala masalah sinyal, kalian juga dibolehin kok ikut wawancara pakai fasilitas internet di kantor vertikal Kementerian Keuangan.
Selama wawancara berlangsung, ada satu aturan yang nggak bisa ditawar-tawar nih. Kamera atau fitur video kalian wajib nyala dari detik pertama sampai kelar. Pewawancara itu perlu banget ngelihat bahasa tubuh kalian, kontak mata kalian, dan pastinya mau mastiin kalian emang bener-bener mematuhi semua tata tertib. Jadi jangan pernah kepikiran buat matiin kamera dengan alasan apapun selama sesi berjalan. Berlanjut ke bagian keempat, larangan ketat atau hal-hal yang sama sekali nggak boleh dilakuin. Jangan anggap ini ancaman ya, anggap aja ini semacam SOP standar yang emang wajib kita patuhi bareng. Yuk kita bahas cepet aja daftar larangan ini. Pertama, wajah kalian harus kelihatan jelas, jadi jangan pakai masker atau penutup wajah. Kedua, kalian dilarang keras beranjak dari kursi apalagi keluar ruangan. Ketiga, nggak boleh makan. Tapi kabar baiknya kalau haus kalian masih boleh minum kok, jadi siapin aja segelas air di dekat kalian. Keempat, nah ini yang sering luput. Kalian dilarang pakai virtual background di Zoom. Jadi tampilin background asli ruangan kalian apa adanya. Dan yang kelima, yang lumayan fatal kalau dilanggar, jangan pernah merekam layar atau mendokumentasikan sesi wawancara ini dalam bentuk apapun. Nah, wawancara udah selesai nih. Pewawancara udah bilang terima kasih dan sesi ditutup. Mungkin rasanya pengen langsung lompat ke girangan, kan? Tapi tunggu dulu. Wawancaranya emang udah kelar, tapi tugas kalian ternyata belum. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini bawa kita ke bagian kelima, pendaratan, bantuan, dan langkah selanjutnya. Kita masuk ke tahap akhir prosedur pendaratan nih. Setelah diizinin, kalian boleh klik lift buat ninggalin ruangan Zoom. Tapi ingat, jangan langsung nutup laptop kalian. Di panduan resmi secara eksplisit nyebutin kalau setiap peserta wajib ngisi survei yang udah disediain di dalam aplikasi pendaftaran. Survei ini penting banget sebagai bukti administratif kalau tahapan wawancara kalian itu benar-benar udah ditutup dan diproses sama sistem. Ya, kita tahulah ya, kadang yang namanya teknologi itu suka error di saat yang nggak tepat, walaupun kita udah siap 100%. Nah, ini dia jaring pengaman kalian. Kalau tiba-tiba ada kendala teknis atau kalian kebingungan menjelang hari H, tenang, jangan panik. Layanan bantuan resmi LPDP bisa diakses lewat portal web Kemenkeu Prime. Selain itu, rajin-rajin juga ya ngecek inbox email yang kalian pakai buat daftar. Nanti pihak LPDP bakal ngirimin jalur helpdesk spesifik yang bisa kalian kontak dalam keadaan darurat. Wah, lumayan panjang ya. Kita udah bahas semuanya. Mulai dari pakai laptop tanpa headset, keharusan pakai kemeja atau batik, sampai pentingnya duduk standby 1 jam lebih awal tanpa virtual background. Kesannya kaku dan banyak banget aturannya? Mungkin iya. Tapi coba tanya ke diri kalian sendiri deh. Akankah penguasaan terhadap daftar periksa pra-penerbangan yang simpel ini jadi kunci yang justru membebaskan pikiran kalian? Jawabannya jelas, iya banget. Kalau hal-hal teknis ini udah di luar kepala, kalian nggak bakal lagi deg-degan mikirin koneksi putus atau kena diskualifikasi. Pikiran kalian bakal 100% bebas buat fokus ke hal yang paling penting, nampilin versi terbaik, paling cerdas dan paling otentik dari diri kalian di depan pewawancara. Selamat mempersiapkan diri, cek lagi semua peralatannya, dan tunjukin ke mereka kenapa kalian benar-benar layak jadi awardee beasiswa LPDP. Semangat!